Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, kita absen terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama adalah sejarah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Namun sebelum masuk Islam adalah Abu Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abdul Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Yang tadi di video sudah saya jelaskan. Kemudian beliau itu mendapat gelar As-Siddiq atau orang terpercaya karena beliau adalah orang yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad, yaitu Isra Mi'raj. Selanjutnya Umar bin Khattab. Untuk biografinya yaitu seperti di video yang sudah saya jelaskan, Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qor bin Razak bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal al-Sim al-Quraisy. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangat istimewa. Suatu hari Umar mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Tengah perjalanan beliau mendapatkan berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika dia tiba di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar meminta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya. Maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yaitu surat Toha. Untuk pemikiran Umar bin Khattab ini memiliki pemikiran yang kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi Muhammad yang dianggap tidak rasional. Misalnya tentang perjanjian Hudaybiyah yang menurut dia merugikan umat Islam. Kemudian Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Selanjutnya, profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Quraisy al-Quraisy. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Robiah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Kemudian beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting. Pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW, merupakan suami istri pertama dalam sejarah Islam yang hijrah. Beliau pergi ke Habsyi atau perintah Nabi Muhammad untuk menghindari ancaman penyiksaan kafir Quraisy. Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Utsman baru berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Selanjutnya, profil Ali bin Abi Thalib. Ali bin
Ali bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdullah Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah bin Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau lahir di Makkah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada saat 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan Abu Turab atau bapaknya tanah dari Nabi SAW. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali karena nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi Muhammad. Ali adalah salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi SAW, Fatimah Az-Zahra. Lahir dari Fatimah 2 anak, yaitu Hasan dan Husain. Selanjutnya, proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab, yaitu 634 sampai 644 Masehi. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya pada para sahabatnya tentang menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Nah, tadi kan yang pertama sudah disebutkan, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar. Kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudzair As-Sahari, Said bin Zaid, serta sahabat-sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslimin dan serempak. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai khalifah Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin untuk menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Umar tadi sakit, maka sakit keras karena tertikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah sebagai pengganti 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah, sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selanjutnya, yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu 656 sampai 661 Masehi. Setelah Khalifah Utsman meninggal, umat Islam tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman. Kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam, kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abdus Sofyan. Berikut adalah prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah prestasi Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, memerangi kelompok pembangkang. Selanjutnya adalah kodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dan menjadikannya satu. Selanjutnya, perluasan wilayah Islam, yaitu menyebarkan Islam ke daerah Syria. Selanjutnya, prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Juga yang pertama adalah memperluas daerah Islam, yaitu ke Persia dan Syria.
yang telah ditaklukkan oleh zaman Abu Bakar tadi. Selanjutnya mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan, menetapkan kalender Hijriah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prestasi Utsman bin Affan. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran, yaitu setelah tadi di zamannya Abu Bakar, maka dikumpulkan dan dijadikan buku di zaman Utsman bin Affan. Kemudian adalah renovasi Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembentukan Angkatan Laut. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah Islam. Yang D, prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Selanjutnya membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa, bidang pembangunan yang maju, dan sebagainya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.